Bab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makana khususan alif hadzal kitab Syekh Fadil Muhammad Hasbullah Syaikhillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 70 kita ulang sedikit. Nomor 2 dari atas, baris kedua dari atas. Wa yambaghi lisyakhsi ayyasuna nafsahu anil yamini walau kana shadiqan. Ulang sedikit ya. 2 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa yang bagi dan sebaiknya li syakhsi untuk seseorang ayyasuna nafsahu untuk menjaga dirinya anil yamini dari bersumpah walau kana shadiqan walaupun yang disampaikan itu benar. Maksudnya begini, walaupun yang kita sampaikan itu benar, jangan gampang ngubral sumpah. Terus pokoknya sebisa mungkin sumpah itu dihindari, kecuali memang penting-penting banget. Umpama ada orang yang nyolong kita yang lihat, kemudian kita disumpah bener Bu Haji lihat, iya wallahi saya yang lihat. Nah kan memang untuk kepentingan kesaksian. Tapi kalau obrolan biasa begini-begini ini, sebisa mungkin nahan, jangan sampai terbiasa mengucap sumpah. Walaupun mungkin yang kita sampaikan itu jujur, benar. Ya siapa tahu kalau sudah kebiasaan wallahi demi Allah, khawatirnya ada salah yang kita ucapkan. Karena orang berdusta dengan menggunakan nama Allah termasuk salah satu dari dosa besar. Rasulullah itu pernah ditanya tentang bi'akbaril kabair, maksudnya dosa-dosa besar. Rasulullah menjawab, di antara 3 dosa besar itu yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa'aqul walidain, durhaka pada 2 orang tua. Dan yang ketiga wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Nah, ya sebisa mungkin untuk tidak mulut ini keseringan mengucap sumpah wallahi. Tapi kalau cuma sumpah deh, itu belum disebut sumpah. Yang disebut sumpah itu kalau sudah demi Allah wallahi. Ya belum, kalau sumpah deh sambil geledek antara geledek beneran. Enggak, maksudnya yang sumpah disebut sumpah itu yang memakai nama Allah. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada 3 huruf, billahi, tallahi, wallahi. Nah kalau di Indonesia kan ya sama, demi Allah. Nah itu sebisa mungkin dihindari.
Wayam bagi lisyaksi ayyasuna nafsahu anil yamini walau kana shadiqa. Sebisa mungkin seseorang itu menjaga dirinya, menghindarkan dirinya dari sumpah walaupun yang disampaikan itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan siapapun halafa yang ia berjanji, bersumpah, ala tarki syai'in minal furudi, meninggalkan sesuatu yang fardu. Umpama ada orang dulu dagangan lancar, giliran dia sholat malah seret, terus dia sumpah saya gak bakalan sholat lagi. Atau mungkin dia biasanya itu nggak pernah puasa, giliran puasa malah penyakitan mulu. Nah kemudian dia sumpah, demi Allah saya nggak akan puasa lagi. Umpama waman halafa ala tarki syai'in minal furudi, siapa yang bersumpah meninggalkan sesuatu yang fardu atau yang wajib, kasalawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Misalnya tadi ada orang sumpah gak mau sholat lagi, gara-gara semenjak sholat kok malah dagangan saya sepi. Dulu pesanan rame, giliran sholat malah sepi. Kemudian dia sumpah gak mau sholat lagi. Al ala fi'li haramin, atau ia sumpah akan melakukan sesuatu yang haram. Sumpah tapi mau melakukan satu yang haram. Seperti kakot irrahmi, seperti memutus persaudaraan. Nah ini kadang kalau kebawa emosi sering ya, ya. Kadang biasanya malah sama keluarga, sama saudara loh, bukan sama orang lain. Saya termasuk Ustaz. Sama anak samping saya sampai bilang gini, yaudah deh kalau kayak gitu, aku kamu sebagai anak gitu. Ya kan memang bukan anak kan? Iya karena enggak, iya kamu kan bukan anak kan ya, memang. Iya. Minum. Selama ini kan memang sebagai anak, walaupun anak angkat Ustaz. Jadi saya lepas omong kayak gitu, termasuk mutus juga itu ya Ustaz. Iya, kalau diniati mutus ya mutus. Tapi kalau diniatinya cuma ngancem doang, iya, maksudnya dia misalnya dia ada perilaku yang nggak baik, ya, terus kita niatnya ngancem biar dia berhenti dari perilakunya itu, kan nggak ada niat untuk memutus silaturahim. Nah kalau memang niat, kamu bukan saudara saya, kamu bukan anak saya, udah pergi sono. Padahal yo ada perkara masalah-masalah yang sepele. Ini di media sosial kan lagi rame ya, ada mantu ngusir mertua. Gara-gara dendam dulunya diusir. Di Manado apa di mana ini? Udah nenek-nenek udah sepuh diusir sama mantu. Ternyata begitu diselidiki, dendam 20 tahun yang lalu katanya pernah diusir. Ya dendam ya nggak menyelesaikan masalah ya. Cuman kan kadang memaafkan itu kan ya wabotnya nggak keturunan. Loh orang lain yang memaafkan aja kita yang sewot kadang. Orang lain loh ya yang maafin, kita yang sewot. Loh ya saya pernah ngalami ya. Punya temen yang ketahuan istrinya selingkuh. Lah dianya maafin, enggak saya maafin udah kadung ada anak. Temen-temennya yang sewot, ini kayak gitu dibetahanin, ceraiin aja. Lah iya kan, ada orang memaafkan, kitanya yang sewot. Loh, itu kalau di dunia nyata ya, kadang di sinetron aja kita ikut sewot. Kan kadang sinetron itu peran utama kan didolimi mulu gitu ya. Kalau zaman dulu sinetron Cinta Fitri itu kan. Lah kadang saya nonton sih enggak, cuman kan baca sinopsis itu loh. Lu apa lo kan? Lah iya. Lah itu kan biasanya tokoh utama itu kan didolimi mulu ya. Giliran dia ada kesempatan untuk membalas, kok dia maafin, yang nonton yang sewot. Pokoknya dipenjarain aja. Itu orang lain, apalagi kita. Kadang ada orang berbesar hati memaafkan, kitanya yang sewot. Ya Allah, gimana lagi ya, netizen yang berikut ya.
Lah seandainya ada orang berniat melakukan yang haram, kalau di sini contohnya memutus silaturahmi. Contoh yang lain juga banyak lah ya. Nanti kalau duitnya cair saya mau pesta sekali-kali lah motong babi. Kalau motong kambing kan udah biasa. Babi lah iya. Maksudnya biar gak umum orang-orang dulu. Biar dibilang wah. Biar dibilang wah. Lah iya maksudnya biar keren, biar viral dulu. Kalau perlu yang motong itu yang masak suruh pakai jilbab rapi gitu ya. Biar viral dulu. Lah umpama ada orang yang berniat melakukan perkara yang haram, maka itu termasuk maksiat. Walazimahu dan wajib bagi orang tersebut ayah nasa fi yamini, untuk melanggar sumpahnya itu. Ayah nasa itu artinya melanggar. Fi yaminihi, dalam sumpahnya itu. Kita kalau umpama pernah terucap sumpah mau melakukan sesuatu yang haram, maka itu wajib dilanggar. Sumpahnya walaupun dia udah sumpah wajib dilanggar. Atau ya sumpah meninggalkan, tidak mau lagi melakukan perkara yang wajib, maka itu ya wajib dilanggar. Wa yukaffira, dan dia membayar kifarat. Kifarat itu denda. Au wa yukaffira, dan ia membayar kifarat. Titik, sebetulnya begitu. Au ala tarki sunnatin, atau orang bersumpah meninggalkan perkara yang sunnah. Umpama dulu rajin Senin puasa rajin puasa Senin Kamis. Entah ada perkara apa semenjak puasa Senin Kamis malah masalah ada aja. Kapok saya nggak mau Senin Kamis lagi. Atau umpama dinasihatin, Bu, kalau rezekinya biar lancar sholat duha. Lagi lihat duha malah seret. Umpama dulu karyawan malah di PHK, umpama dulu punya dagangan malah sepi. Kapok saya gak mau duha lagi. Umpama ini kan perkara-perkara sunnah itu. Di sini qada'il hawaiji, seperti membantu orang yang punya keperluan. Bantu gak bantu itu kan kalau membantu itu kan dapat pahala sunnah. Misalnya saking keselnya, awas lu kalau punya kerepotan jangan minta tolong saya lagi. Tapi sampai dalam sumpah dalam hati nggak mau nolongin dia lagi. Au fi'li makruhin, atau bersumpah mau melakukan perkara yang makruh. Perkara yang makruh itu banyak sekali ya. Cuman kadang perkara yang makruh yang enak gitu. Laki-laki kayak saya ya udut. Makan makanan yang berbau, wah paling enak ya, pete jengkol malah enak. Kadang sama daging enakan itu, disuguhin daging ayam sekarang nggak selera, disuguhin pete semangat makan. Umpama ada orang sumpah mau melakukan perkara yang makruh, fas sunnatu, maka hukumnya sunnah. Lahu, bagi orang tersebut, ayah nasa, untuk melanggar. Wa yukaffira, dan ia membayar denda. Denda ya karena dia melakukan tadi itu pelanggaran, walaupun pelanggaran sumpahnya itu. Au ala fi'li mubahin, atau bersumpah meninggalkan perkara yang mubah. Mubah itu perkara sesuatu yang gak ada hukumnya apa-apa itu. Sumpah saya selamanya gak akan naik motor lagi, itu kan perkara mubah ya. Sumpah selamanya saya gak akan makan bakso, mubah. Lah kok tiba-tiba traktir bakso yuk. Ya udah ayo. Traktir saatnya. Nah ini kan sumpah di perkara yang mubah. Mubah itu dikerjain yo, nggak ada dicari atau ditinggalin, nggak ada pengaruh apa-apa. Au ala fi'li mubahin, atau ia bersumpah melakukan perkara mubah, au tarkihi, atau meninggalkannya,
ka'aklit to'ami seperti semisal makan makanan, wal lubsi memakai pakaian, wa dukhulid dari dan masuk rumah. Fal afdalu maka yang lebih afdol, yang lebih utama lahu bagi orang yang bersumpah itu Allah nasa untuk tidak melanggar sumpahnya. Kalau dulu zaman sekolah apa Gajah Mada itu sumpah apa namanya? Sumpah palapa. Palapa itu mah organ dangdut ya. Iya kan dulu pelajaran sejarah itu sejarah. Kan Gajah Mada katanya sumpah palapa nggak akan memakan makanan yang enak sebelum bisa menyatukan Nusantara. Nah, itu kan sumpah ya. Nah, tapi kan dia bukan orang Islam, nggak terikat hukum ini. Umpama kita bersumpah, ya kayak tadi itu sumpah saya nggak akan makan bakso lagi. Lebih baik nggak usah sumpah-sumpah begitu, nggak usah. Takutnya ada yang traktir baksonya yang enak lagi ya. Teman-teman pada berangkat nyesel. Kadung sumpah lagi dia kan. Itu kan sumpah perkara yang mubah. Umpama jalan depan rumah kita kan di ini aspal, kaki ireng-ireng. Umpama sumpah saya nggak akan lewat jalan itu lagi. Itu kan perkara mubah kan itu. Iya, perkara mubah. Yo, sebaiknya jangan dilanggar, nggak usah lewat jalan itu. Ada kadung sumpah. Makanya ya di awal tadi jangan mudah bersumpah. Apalagi perkara-perkara yang mudah, takutnya ketika kita sumpah kedengeran orang, terus kita langgar. Katanya nggak makan bakso, tapi gituin tadi. Katanya nggak mau lewat situ lagi. Malah di ya, sebisa mungkin jangan mudah mengucap sumpah. Lah terus dendanya orang yang bersumpah tapi dilanggar itu apa? Wa kafaratul yamin, dan dendanya orang yang bersumpah. Sumpah itu maksudnya yang tadi ya pakai wallahi, billahi atau tallahi atau bahasa Indonesianya yo demi Allah. Kalau nggak pakai itu ya nggak ada denda apa-apa. Yaitu itku rokobatin, memerdekakan budak. Sekarang udah nggak ada. Mukminatin, budaknya yang mumin, yang beriman. Salimatin, yang sehat. Minal uyubi, dari cacat. Uyub itu jamak dari kata aib. Aib sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Cacat, sesuatu yang kalau diketahui orang malu, itu aib. Al-mukhillati, yang menghalangi bil amali, untuk bekerja. Tapi kan ini budak sekarang udah nggak ada. Lah kalau melanggar sumpah, hukuman yang kedua al-it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Berarti traktir orang 10 orang kalau orang melanggar sumpahnya. Likulli wahidin minhum muddun, setiap orang, tadi kan ada 10 orang fakir miskin yang diberi makan. Lah setiap orang itu memberi makannya muddun. Mud itu kalau dulu itu segini, serauk ini. Itu namanya 1 mud. Orang zakat fitrah itu kan 4 mud. Berarti 4 ini. 4 raut. Cuman kalau jarinya kecil begini kan dapatnya dikit ya. Iya, kalau orang Afrika, Saudi, orang Eropa kan lebar-lebar, dapatnya banyak. Ya makanya sekarang dikonversi udah pakai hitungan internasional, yaitu 3,5 liter. Tapi yang beli beras yang paketan hati-hati ya. Udah berapa kali saya kurang. Kemarin ada yang saya videoin itu Pak Mansur, berkali-kali, maksudnya yang cetakan pabrikan beda-beda, ternyata sama, kurang dari 3,5 liter. 3 liter cuman ada sisanya itu nggak sampai setengah, dikit sisanya. Malah ada yang 3 liter kurang ya. Kemarin baru tahun dulunya juga begitu, nyoba dicek kurang lagi. Makanya kalau bisa malah mending beli yang di warung, yang di literin. Kan ada yang udah ada paketan itu ya. Ya mungkin ada pedagang yang nakal. Nah kadang kita itu kan udah main percaya aja sama yang pakai. Nah setiap orang yang
diberi makan itu satu orangnya muddun, satu mud min ghalibi qutil baladi, dari umumnya yang dimakan tempat ia tinggal. Ya kalau di kita ya beras, nasi. Berarti kalau satu mud itu 1/4-nya 3,5 liter ya berarti ya. Ya kan? Kan satu mud orang zakat fitrah itu kan 4 mud. 4 mud. Nah, 4 mud itu sama dengan 3,5 liter. Berarti kalau satu mud berarti kan 1/4-nya 3,5 liter kan? Berarti berapa itu? Yo berapa? Oh, hitung. 1/4 dari 3,5 liter. Kalau pakai apa ya gampang cepat. Ya pokoknya seliter ya gampang lah. Iya berarti 10 liter dari setiap orang fakir, orang miskin yang diberi makan itu ya gampang dibuletin seliter. Itu 0,875 ya, terus seliter kurang dikit. Ya dilempangin seliter, nimbang segitu ya susah malah. Ya umpama kita merasa loh kan bener kan ini ya. Baru nyampe ya Pak Rafi. Angan-angan. Panjang umur, nggak usah disebut. Jadi gampang dilempengin seliter. Umpama kita pernah merasa sumpah, tapi ternyata kita melanggar sumpah itu, dendanya berarti memberi makan 10 orang. Satu orangnya berarti seliter. Berarti 10 liter. Kalau seliternya 10.000, oh 14.000. Oh, ayo taruhlah lempeng 15 ya 150.000. Ya dendanya berarti ya 150.000. Au kiswatuhum, atau kalau nggak mau memberi makanan ya memberi pakaian. Walau bimindilin, walaupun pakaiannya itu sederhana. Yu'ta likulli wahidin minhum, yang diberikan kepada setiap masing-masing mereka. Wa yatakhayyaru asy-syakhsu baina hadhihi salasati, dan boleh memilih antara 3 ini, memerdekakan budak, memberi makan, atau memberi pakaian. Ya paling murah memberi makan ya. Pakaian paling murah paling enggak 50.000 ya. Nah, iya, kalau kali 10 500. Lah kalau makanan kan cuman seliter ya. Seliter kali 10 berarti cuma ya umpama 15.000 kan cuman 150.000. Walau kana ghaniyan, walaupun dia misalnya orang kaya. Fa'in ajaza anha, tapi kalau dia nggak mampu untuk memilih di antara 3 itu tadi, merdekakan budak nggak bisa, budak udah larang nggak ada. Memberi makan orang miskin, dia yang paling miskin, kan namanya fa'in ajaza anha. Kalau dia tidak mampu untuk memilih di antara 3 itu, lazimahu, maka wajib bagi orang tersebut siyamu salasati ayyamin, puasa 3 hari. Malah abot puasa 3 hari, kecuali bagi orang yang sering berpuasa. Puasa 3 hari kan buka sama sahur kan? Apa 3 hari berturut-turut ya Iya, mati? buka sahur lah Ya, deh. ya umumnya orang puasa lo mosok 3 hari enggak. Ya, yang puasa 3 hari ya. Lah kalau 3 hari baku, malah dalam Islam puasa wisol itu haram hukumnya. Bisa diri. Puasa wong nunda berbuka puasa hukumnya makruh. Iya. Umpama ada adzan, Biar pahalanya siapa tahu ada lemburan gitu ya. Emang ibadah ada lemburan segala kayak orang. Umpama seharian gak keluar rumah, dari pagi hujan, rebahan aja kan gak kerasa lapar, gak kerasa haus. Begitu adzan maghrib masih kuat. Iya, Sampai isya. dia dibilang tambah takwa. Tambah takwa, bukannya nambah malah makruh ya. Iya. Kalau sampai dia berpuasa sampai ketemu sahur lagi, haram hukumnya. Makanya kalau puasa wisol namanya, wisol itu puasa nyambung. Puasa yang misalnya hari ini akan ini tadi masa puasa. Nah, karena
kesengajaan enggak usah sampai datangnya waktu sahur lagi, sampai besok pagi jam 3:30 atau jam 4 umpama, puasanya itu malah hukumnya haram. Itu namanya puasa wisol. Wisol itu nyambung sampai ke hari berikutnya tanpa berbuka puasa, itu hukumnya haram. Ya kecuali kalau ketiduran umpama. Umpama kebetulan sekarang ibu-ibu umpama suami nggak ada, anak-anak nggak ada, di rumah sendirian lah, pas maghrib masih tidur, bangun habis subuh. Apa iya ada ya? Nggak ada. Kalau orang kelenger ada kali ya. Suami nggak ada, anak nggak ada, mau nongkrong mulu. Lah umpama itu kan orang ngarang. Kalau umpama tanpa dia sadari kok sampai datangnya waktu sahur kembali, lah itu ya nggak ada hukum apa-apa. Tapi kalau menyengaja, saya pernah negur orang, dia itu orang-orang pada berbuka puasa itu begitu ada maghrib ada, habis adzan sholat qobliyah, habis qobliyah karena orang-orang udah berbuka puasa dia komat, habis komat ya udah terus saya ngimami, habis ngimami saya tanya, Pak tadi udah buka puasa atau belum? Itu bukan dapat lemburan, Pak, makruh hukumnya. Pokoknya sesuatu yang ditunggu-tunggu jangan ditunda-tunda. Kalau perlu aja mencetin TV ya. Iya. Caranya ada cepat. Iya, dulu. Kalau nyetel TV Papua sana loh 2 jam lebih cepat. Kalau bisa jam 5 udah azan. Faslun wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau tanya dulu sedikit ya, boleh ya? Ya, monggo. Banyak juga enggak apa-apa. Itu Pak Ustadz